Baik, puji Tuhan, kami selaku panitia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Togap Simangunsong yang kami hormati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Kementerian Sosial oleh Bapak Arif Rahman selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan kepada Bapak Theo Litais, HLM dan PhD, selaku tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Selamat datang Pak, Tuhan kiranya memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Kongres Perdana Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan, selaku rakyat dan bangsa yang bermartabat dan menghargai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengambil sikap hormat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penduduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang terhormat, kita tetap posisi berdiri. Selanjutnya kita akan menyanyikan Mars PGPI Pembaruan. Kita tetap mengambil sikap hormat dengan tangan kanan di dada. Jadi buat bersatu padu gereja Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, turut berperan serta membangun negeri Indonesia jaya. Kobarkan semangat api Roh Kudus, PGPI Pembaruan. Halangan dan rintangan takkan surut ke belakang untuk melakukan pekerjaan baik. Berderap maju, berdedikasi tinggi bagi nusa bangsa dan kemuliaan nama Tuhan. PGPI Pembaruan, PGPI Pembaruan, bangkit dan bersinarlah. Kobarkan semangat api Roh Kudus, PGPI Pembaruan. Halangan dan rintangan takkan surut ke belakang untuk melakukan pekerjaan baik. Berderap maju, berdedikasi tinggi bagi nusa bangsa dan kemuliaan nama Tuhan. PGPI Pembaruan, PGPI Pembaruan, bangkit dan bersinarlah.
Sama-sama beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan beberapa kata-kata sambutan. Yang pertama sebelumnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Kongres Perdana Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan kepada Bapak Pendeta Insinyur Rudi Nainggolan. Kami persilahkan dengan hormat. Salam, selamat sore bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Bapak dari Ibu Dr. Trisma Harini MT, Menteri Sosial Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Arif Rohman, selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andos H. Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, PhD, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diakui oleh Bapak Togab Simangunsong, selaku Pelaksana Harian Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. H. Muldoko, SIP, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Theo Litai, SH, LLM, PhD, selaku tenaga ahli utama Kependudukan 5 Kantor Pusat Staf Republik Indonesia. Demikian juga yang terhormat Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Japardin selaku Dewan Pertimbangan Rohani, bahkan semua Bapak-Bapak Dewan Pimpinan Nasional, DPD, DPK, semua yang hadir hari ini yang saya cintai, selamat datang dalam mengikuti kongres kita yang pertama ini. Shalom bagi kita semua. Saya ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum menjadi Ketua Panitia. Pada awalnya memang saya menolak, tapi karena Ibu Ketua Umum bilang, Pak Sekjen kan di Jakarta, jadi Pak Sekjen lah yang menjadi Ketua Panitia. Dia harus tunduk kepada Ibu Ketua Umum, saya terima itu. Dan saya berdiri saat ini bukan sebagai Sekjen tetapi Ketua Panitia. Dan menyampaikan, ya nggak apa-apa, menyampaikan laporan kepada kita bahwa peserta kita yang hadir saat ini adalah 130 orang. Dan itu terdiri dari peserta baik itu yang menginap ada 100 orang, 50 kamar, dan yang tidak menginap karena memang ada yang dari Jabodetabek ini. Dan juga ada pengurus-pengurus provinsi yang datang 40 orang, dan pengurus kota ada 36 orang, dan juga anggota kita dari yayasan ada 5 yayasan, ketua-ketua yang hadir hari ini, bahkan dari ketua-ketua sinode. Hari ini saya melihat banyak sekali, ada belasan lebih dari ketua-ketua sinode kita yang menjadi anggota Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia ini yang sudah hadir. Dan saya berharap bahwa kongres kita ini akan berjalan dari awal sampai selesainya. Dan memang saya melihat sendiri sebagai ketua panitia, bahwa ini sudah sangat memenuhi quorum kita. Dan untuk melaksanakan bahwa kongres kita ini secara anggaran dasar anggaran rumah tangga nantinya sudah sah. Oleh karena itu, saya sebagai ketua panitia mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Selamat mengikuti acara ini dan teristimewa kepada bapak-bapak yang sudah saya sebut tadi yang mewakili pemerintah. Biarlah acara kita ini berjalan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Pertimbangan Rohani Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia yang terkasih kami sebutkan Bapak Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Kami persilahkan dengan segala hormat. Mari kita beri tepuk tangan untuk beliau. Shalom. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah menghimpunkan kita hari ini berkumpul di sini dalam rangka kita mengikuti Kongres Perdana dari Perkumpulan Gerakan Pentakosta Pembaharuan di tempat ini. Untuk itu, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Arif Rohman, ST, MSIP, MAWG, dan seterusnya, selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andus Haji Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, PhD, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Togap Simangunsong selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan yang ketiga Bapak Dr. Haji Muldoko SIP, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Theo Litai SH LLM PhD selaku tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, serta rekan-rekan sekalian yang kita cintai, yaitu pengurus Dewan Pimpinan Nasional yang hadir pada saat ini. Tentu kita bangga dengan mereka yang telah bekerja keras selama ini sehingga organisasi kita ini telah berjalan selama 5 tahun. Saya mengikuti perjalanan organisasi ini karena sebelum organisasinya dimulai, Bu Serlina langsung ketemu sama saya bercerita apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi visi Tuhan kepadanya untuk katakanlah meningkatkan peran orang Kristen di tengah-tengah bangsa ini. Dan saya katakanlah selaku yang lebih senior dan yang lebih lama berkecimpung dalam organisasi kegerejaan, menyampaikan kepada beliau apa-apa saja peluangnya, apa tantangannya, apa masalahnya, dan lain sebagainya. Saya katakan kepada beliau pada saat itu, tidak mudah menyatukan orang-orang Kristen secara umum. Malah saya katakan kepada beliau pada saat ini, jangankan kita, Tuhan Yesus saja harus berdoa untuk kesatuan. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Rudi tadi dalam khotbahnya itu. Kalau kita lihat ngusir setan, Yesus nggak pernah berdoa. Dia langsung usir saja setan, setan langsung pergi. Untuk menyembuhkan yang sakit, Yesus juga tidak pernah berdoa. Dia hanya katakan sembuh, maka langsung sembuh. Tetapi untuk kesatuan, dia harus berdoa. Artinya apa? Yesus sudah lihat secara visi bahwa untuk mempersatukan itu tidaklah mudah.
Tetapi saya sungguh bersyukur dalam perjalanan selama 5 tahun perkumpulan gerakan Pentakosta Indonesia ini telah menunjukkan perannya yang besar. Saya kira untuk ini kita perlu bertepuk tangan terlebih dahulu. Kenapa saya katakan besar? Karena sampai sekarang telah terbentuk 20 DPP ya, provinsi. Saya kira itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi mengkonsolidasi sampai pada tingkat kabupaten, kota, bahkan kecamatan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Ormas nomor 17 itu, tentu itu tidaklah mudah. Tetapi kalau kita punya kerinduan, kalau kita punya semangat, kalau kita punya visi untuk ikut serta membangun bangsa ini, maka yang sulit itu juga menjadi mudah. Kenapa? Karena ada semangat yang besar. Karena itulah selaku ketua Dewan Pembina Rohani dari organisasi ini, saya betul-betul berharap kita sekalian yang telah memberikan diri terlibat dalam organisasi ini, kita harus betul-betul pertama tentu memahami visi, memahami misi, dan menjalankan visi dan misi itu dalam bentuk operasional di lapangan. Sehingga kita akan lihat nanti PGPIP ini akan bisa berperan secara baik di tengah-tengah bangsa kita ini. Tepuk tangan dulu bagi PGP. Karena kebetulan saya udah lama jadi memimpin organisasi di tingkat nasional. Sebelumnya saya jadi ketua sinode dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Yang gerejanya itu ada dari kota sampai ke gunung-gunung, lembah-lembah dan sebagainya. Dan 6.800 gerejanya, 20.000 lebih pendetanya. Saya paham betul betapa tidak mudahnya untuk menjangkau seluruh Indonesia ini. Makanya kita tidak boleh membiarkan pemerintah berjalan sendiri. Kita umat Kristen harus berkarya juga. Supaya Indonesia yang kita cintai ini bisa maju merata dari kota-kota besar sampai kepada desa-desa, pelosok-pelosok, dan sebagainya. Karena itulah peran kita, persekutuan, gerakan Pentakosta Indonesia ini sangat dinantikan oleh bangsa kita ini. Dengan tentu kita membangun jejaring dengan pemerintah, karena kita ormas tentu dengan Depdagri, karena kita Kristen tentu dengan Kementerian Agama, karena pekerjaan kita bersifat sosial tentu dengan Kementerian Sosial. Supaya kita bisa bekerja bersama-sama dengan mereka, sehingga kita hasilkan hal-hal yang besar untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena itulah saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat berkongres kepada kita sekalian. Biarlah melalui kongres ini kita hasilkan hal-hal yang besar untuk memajukan ke depan organisasi kita ini. Sehingga organisasi kita ini berperan besar bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah untuk Ketua DPN, Dewan Pertimbangan Rohani, Bapak Pendeta Dr. Japali Marbon. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian,
kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Jenderal Purnawirawan Muldoko SIP, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Teolita SH LLM PhD selaku tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Dengan hormat yang terkasih Bapak Teolita yang kami persembahkan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pemimpin kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama kami menyampaikan ucapan selamat dan salam dari Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang sejak 5 tahun lalu, sejak pembentukan dan deklarasi di Surabaya telah memberikan dukungan bagi terbentuknya Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan. Kami ulangi, kami sampaikan salam dari Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan atas pelaksanaan Kongres pertama Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan. Sejak 5 tahun lalu di Surabaya, Bapak Muldoko telah memberikan dukungan bagi kegiatan deklarasi PGPIP di Surabaya pada 5 tahun lalu. Yang kami hormati Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Muhammad Tito Karnavian PhD, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diwakili oleh Bapak Togap Simangunsong selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Hormat Pak Dirjen, ini senior saya ini Bu. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini MT, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial, Bapak Arif Rohman. Hormat Pak. Yang kami hormati Ketua Umum DPN PGPI Pembaruan, Ibu Pendeta Sherlyn Kawilarang. Hormat Bu. Dan yang kami hormati Bapak Pendeta Rudi Nenggolan, selaku Sekretaris Jenderal DPN PGPI Pembaruan. Serta yang kami hormati Bapak Pendeta Japarlin Marbun selaku Ketua Dewan Pembina. Saya kira di dalam kesempatan ini adalah kongres yang pertama dan oleh karena itu kami menyampaikan selamat dan sukses kiranya dapat dilaksanakan dengan baik dan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan dapat menjadi salah satu pusat gerakan bagi pembinaan keagamaan di Indonesia, khususnya bagi gereja-gereja Pentakosta di Indonesia. Kita baru saja melalui agenda besar, agenda nasional pelaksanaan pemilu, dan mohon dukungan doa agar seluruh tahapan pemilu dapat diselesaikan dengan baik. Kita akan memasuki lagi agenda berikutnya yaitu pelaksanaan pilkada dan oleh karena itu mohon dukungan dari Bapak Ibu Pendeta sekalian bagi pelaksanaan pilkada nanti juga dapat berjalan dengan baik sampai kepada menuju kepada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada bulan Oktober 2024. Indonesia memasuki satu tantangan baru di tengah-tengah situasi global yang penuh dengan dinamika yang tinggi baik dari geopolitik dan geostrategis maupun dari tantangan pembangunan ekonomi yang penuh dengan kesulitan akibat dari sisa-sisa ekses pandemi COVID maupun situasi konflik internasional yang mempengaruhi bagi
ekonomi dunia. Namun, puji syukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan saat ini, kondisi ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang stabil. Laporan pada 3 bulan pertama, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada pada situasi yang stabil. Kita berharap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara nanti, maka berbagai kegiatan ekonomi dapat kembali dilaksanakan dengan normal dan stabilitas ekonomi dapat semakin diperkuat. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan pembukaan bagi Kongres PGPI Pembaruan mewakili Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Mohon maaf bila di dalam penyampaian ini terdapat kesalahan kata. Kami mengucapkan sekali lagi selamat berkongres. Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Theo Litai. Terima kasih Bapak. Selanjutnya hadirin yang terkasih, kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili Ibu Menteri Sosial, Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harani MT, yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Arif Rohman SST, MSIP, MAWG, PhD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan damai buat kita semua. Yang terhormat Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, PhD, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Togab Simangunsong selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muldoko SIP, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Theo Litai SH LLM PhD selaku tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan PGPIP, Pendeta Dr. Serlina Kawilarang MBA selaku Ketua Umum Nasional, Pendeta Insinyur Rudi Nainggolan MMME, Sekretaris Nasional, Pendeta Iskandar Mulyawan, Bendahara Umum Nasional, Pendeta Dr. Japarlin, Ketua Dewan Pertimbangan Rohani Nasional. Salam dari Ibu Risma, karena Ibu Risma ada keperluan yang mendadak sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, namun salam hangat dan hormat dari beliau untuk para peserta Kongres PGPIP pada hari ini. Kami akan membacakan sambutan dari beliau. Semoga ini bisa menambah semangat Bapak Ibu yang ikut dalam Kongres pada hari ini. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak saudara semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama menghadiri acara pembukaan Kongres 1 Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan. Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan merupakan salah satu organisasi
masyarakat, keagamaan yang tumbuh dan berkarya, serta melayani di tengah masyarakat jemaat Pentakosta di Indonesia. Eksistensi organisasi masyarakat keagamaan sangat strategis dalam meningkatkan kualitas spiritual jemaatnya dan menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pondasi kokoh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dapat dimulai dari kehidupan berjemaat dalam gereja dan organisasi masyarakat, seperti Perkumpulan Gerakan Pentakosta Pembaharuan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, peran strategis gereja-gereja Pentakosta yang tergabung dalam Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya dalam penanganan percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia seperti amanat RPJMN tahun 2020-2024. Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang besar, kuat, dan luas, peran aktif dari Perkumpulan Gereja Pentakosta Pembaharuan tentunya menjadi kekuatan sosial yang besar dalam penanganan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat. Gereja memiliki kedekatan dengan jemaatnya sehingga sangat memahami situasi dan kondisi kebutuhan-kebutuhan jemaatnya yang tergolong miskin, tidak mampu, dan rentan. Nilai-nilai religius Kristiani seperti kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri yang mendasari pelayanan gereja merupakan sebuah modal spiritual yang besar dalam penanganan kemiskinan di lingkungan gereja dan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dalam konteks sosial dan agama. Ini tentunya menjadi sebuah kekuatan besar dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional pada era RPJPN 2025-2045 menuju Indonesia emas yang akan datang. Saat ini bangsa kita tengah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang semakin cepat. Namun demikian agenda transformasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan perlu dilaksanakan. Untuk melakukannya tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, diperlukan dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa termasuk tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Peran gereja dan tokoh masyarakat tentunya sangat penting dalam transformasi nasional ini. Dalam kongres ini saya harap dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal-hal yang baik bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Saya berharap kepengurusan baru yang nanti terbentuk dapat merumuskan program kerja yang selaras dengan program pemerintah, khususnya terkait dengan program penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, dan program-program kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya saya berharap organisasi Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan semakin eksis dan berperan aktif dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta semakin berdaya dalam membantu warga gerejanya yang masih dalam kondisi hidup miskin, tidak mampu, dan rentan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan untuk kesempatan yang sangat berharga ini bertemu dengan Bapak Ibu peserta kongres. Saya berharap Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia dapat ikut serta dalam langkah pembangunan bangsa, berpartisipasi dalam meraih kemajuan Indonesia, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing perjalanan kita, perjalanan bangsa Indonesia untuk membangun hari esok yang lebih baik. Akhirnya selamat melaksanakan kongres, terima kasih. Tertanda Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Arif Rahman, PhD yang sudah mewakili Ibu Menteri menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili Bapak Jenderal Polisi Profesor Dr. Ansus Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini kepada yang terkasih Bapak
Togap Simangunsong selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Mari bersama-sama kita beri tepuk tangan untuk yang kita kasihi Bapak Togap Simangunsong. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih. Jadi pertama-tama saya sapa dulu ya. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Dr. Sherlina sebagai Ketua Nasional. Kemudian Sekjen, Bapak Pendeta Japarlin, dan semua kita yang hadir di sini. Dan juga rekan-rekan saya yang dari pemerintahan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini adalah dengan hadirnya dari Kementerian Sosial, Kementerian Kantor Staf Presiden, baru dari Kemendagri ini, tentu kan gak mungkin kami hadir secara sendiri kan, pasti ada perintah. Jadi oleh sebab itu dengan adanya perintah ini berarti langkah baik untuk ormas ini pada kongres pertama ini. Jadi artinya tadi juga udah berbisik-bisik dengan Pak Theo ini. Ini Theo ini teman satu organisasi. Mungkin barangkali banyak di sini teman satu organisasi, yaitu di GMKI. Nah, ya saya GMKI masuk 86. Mau per 86. Yakin saya pasti banyak di sini. Jadi pengalaman-pengalaman berorganisasi dengan organisasi yang gerejawi tentu sudah terbiasa. Jadi oleh sebab itu ketika Pak Menteri Dalam Negeri mendisposisikan, saya ada tugas tolong Pak Togap hadir secara langsung katanya begitu. Jadi tentu kalau udah pimpinan pemerintah begini, apalagi Pak Tito Karnavian ini mantan Kapolri, Kepala Badan Nasional Terorisme kan gitu ya. Jadi tentu udah paham betul lah seperti apa organisasi-organisasi ini. Jadi dengan adanya perintah seperti itu, tentu saya harus hadir dan menyampaikan beberapa hal yang memang biasanya Pak Tito ini hadir. Pernah juga 2 tahun lalu Gamki melakukan kegiatan, beliau hadir. Jadi artinya beliau memang menunjukkan dirinya dalam organisasi-organisasi. Saya pegang aja kalau gitu. Saya pegang aja Pak. Organisasi-organisasi sehingga tentu apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu bahwa organisasi kita ini kongres pertama yang perkumpulan gerakan Pentakosta Indonesia pembaharuan. Tadi ada salah sebut tadi pembaharuan dia bilang perubahan katanya hampir mirip-mirip kosong. Pembaharuan ya, pembaharuan. Terima kasih. Jadi tentu saya sedikit cerita terkait dengan yang lagi in sekarang. Mungkin Bapak Ibu sekalian perlu tahu dan barangkali juga bisa menjadi bahan masukan dalam sidang-sidang kita yang akan datang. Yang pertama yang perlu kita syukuri karena tugas pokok kami sebagai Direktur Jenderal Pemerintahan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah salah satu mengawal penyelenggaraan pemilu kita yang baru kita selenggarakan tanggal 14 yang lalu. Mulai dari membuat kebijakannya, undang-undangnya, peraturan-peraturan pelaksanaannya, kemudian mendukung urusan pendanaannya, berikut juga tenaga-tenaga pendukungnya misalnya dari Satpol PP, Satlinmas, pemanfaatan aset-aset yang ada di daerah untuk bagaimana penyelenggaraan pemilu kita ini supaya berjalan dengan sukses. Jadi itulah tugas dari pemerintah. Tetapi penyelenggaranya tentu KPU dengan Bawaslu, yang satu lagi adalah ya semacam pengawasnya adalah DKPP, Dewan Kehormatan
penyelenggara pemilu. Jadi ada 3 ini yang satu sebagai penyelenggara. Jadi kita hanya mensupport, menyiapkan kebijakan, membantu dan tidak terlibat langsung. Kesimpulannya Pak Menteri sudah menyampaikan 2 hari yang lalu di acara Rakernas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, beliau sudah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu kita berjalan dengan damai. Tepuk tangan dulu untuk ini. Ini tentu anugerah dari Tuhan kepada kita. Kalau kita banding-bandingkan dengan tahun 2019 yang lalu, kita hampir terpecah itu dengan polarisasi dan politik-politik identitas pada saat itu. Tapi pada saat ini hampir, saya nggak tahu ya di bawah ya, tapi hampir tidak pernah saya dengar politik identitas dan polarisasi. Semua berjalan dengan baik. Persoalan siapa nanti yang ditetapkan nanti menjadi presiden atau wakil presiden itu urusan lainnya. Karena kita masih menunggu perhitungan suara resmi KPU itu 35 hari setelah pencoblosan. Jadi kalau hitung-hitungannya tanggal 20 Maret. Jadi tanggal 20 Maret kalau bisa lebih cepat lebih bagus kan begitu. Tentu lebih awal. Ini tentu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa penyelenggaraan pemilu kita berhasil. Dan yang kedua yang mau saya sampaikan, setelah penyelenggaraan pemilu ini nanti tahun ini juga pada tanggal 27 November akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia. Jadi ada 514 kabupaten kota, bupati, wali kota dan 38 gubernur, 38 kecuali Yogyakarta, berarti 37 gubernur yang akan dipilih secara serentak. Jadi ini masih yang pertama kali terjadi di Indonesia ini. Jadi tentu kalau dulu kan sendiri-sendiri. Seandainya ada kebutuhan sebagai contoh aja lah. Sebagai ada kebutuhan misalnya kekurangan tenaga pengamanan masih bisa didatangkan dari kabupaten atau provinsi lain kan begitu. Tapi dengan kondisi serentak ini berarti masing-masing kepala daerah atau kapolres itu jaga wilayahnya masing-masing. Jadi tentu di sini peranan daripada kita lah perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia tentu sangat diharapkan peranan pentingnya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak yang akan datang. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Sangat baik melalui sosialisasi atau melalui khotbah. Yang saya pahami tentu kita yang Kristen ini kan harus menghargai, menghormati pemerintahnya kan begitu. Ya, yang saya pelajari, yang saya tahu lah, setiap saya dapat pengajaran dari gereja kita. Kemudian juga saya mengucapkan selamat kepada PGPIP. Ternyata meskipun baru 5 tahun tapi sudah ada 20 provinsi ya, 20 provinsi. Ini saya kira dengan organisasi yang baru berumur 5 tahun udah cukup bagus ini. Udah cukup bagus. Kemudian tadi juga bisik-bisik sama Ibu Ketum sudah berapa di kabupaten kota, rupanya beliau nggak tahu jumlah pasnya. Tapi saya tembak lebih nggak dari 100. Saya lebih lah katanya gitu. Lebih lah saya tes dulu. Sebenarnya kalau tadi dapat itu bagus sekali. Jadi kita bisa mengatakan evaluasi seperti apa. Cuma beliau bilang di Riau udah ada 10 cabang katanya. Artinya yang perlu kita sampaikan di sini seperti disampaikan oleh Bapak Pendeta Japarlin tadi, ini tentu membangun jejaring. Menyampaikan pesan-pesan yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Kristen yang ada di Indonesia ini. Sehingga kita bisa mensukseskan penyelenggaraan pemilu kita yang datang ini sebagai warga masyarakat. Jadi memang sedikit cuma hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa tentu penduduk kita ini sekarang sudah lebih dari 275 juta. Sudah lebih.
275 juta. Bayangkan itu 275 juta, kemudian yang ditinggali dengan lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Kemudian 746 bahasa, 6 agama besar, kemudian 187 aliran kepercayaan. 1.340 suku etnik. Bayangkan kalau ada suku aja 1.340 meminta permintaan yang berbeda-beda, tentu sudah bisa dibayangkan bagaimana sakit kepalanya itu pimpinan negara kita ini kan begitu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini negara kita ini masih berjalan dengan baik. Namun dinamika dari masyarakat sebagai bangsa dan negara tentu ada. Itu supaya berarti masyarakat kita itu sehat kan begitu, ada dinamikanya. Kemudian yang saya sampaikan lagi adalah ada pesan dari Bapak Presiden ketika memberikan arahan pada rapat koordinasi nasional forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Jadi Forkopimda ini yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, ini provinsi apa ya, baru Kapolda, Pangdam, Kejari yang ada di provinsi, termasuk juga di kabupaten kota. Beliau sampaikan adalah jaminan konstitusional negara terhadap kebebasan beragama tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dengan demikian bahwa dengan bertoleransi umat beragama sesungguhnya berkesempatan yang sama untuk mempraktekkan cakrawala kebebasan kedamaian spiritualnya masing-masing. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka unit-unit pemerintahan negara baik pusat maupun daerah bersinergi. Jadi ini memang menjadi sebagai dasar kita, tentu jaminan ya. Memang masih ada dinamika di lapangan yang kita alami. Jadi tentu tetap sudah berada pada koridor yang benar. Sudah berada koridor yang benar. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah terkait dengan bahwa tentu kita bersyukur memiliki Pancasila ini. Jadi memang dengan tadi kita sampaikan bahwa keberagaman yang luar biasa tadi banyaknya itu, yang betul-betul menyatukan kita adalah betul-betul Pancasila. Jadi bisa dikatakan sebagai keberagaman ini, harta yang paling berharga di bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Jadi oleh sebab itu, mari kita pelihara Pancasila kita ini. Hanya itulah satu-satunya yang bisa mempersatukan yang lebih dari 1.340 etnis tadi, agama, kepercayaan 187 aliran kepercayaan. Hanya inilah yang bisa kita menjaga kita sehingga betul-betul kita bisa sebangsa dan setanah air berada di negara Republik Indonesia ini. Jadi saya juga menyampaikan bahwa pesan daripada Bapak Tito ada 3 hal yang dalam kaitannya dengan kongres ini tentu bisa menjadi bahan kajian-kajian kita selama 2 hari ini. Yang pertama, melalui kongres ini Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia PGPIP saya harapkan senantiasa menyeimbangkan antara praktik beragama dan menyemai nilai-nilai fundamental bangsa dengan 4 konsensus berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fundamental memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kongres pertama PGPIP diharapkan dapat melahirkan generasi yang unggul untuk memiliki intelektualitas dan pemahaman agama yang dalam, melahirkan generasi terdidik, tercerahkan yang mampu berperan dalam membangun bangsa, memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing dan memiliki komitmen kebangsaan serta integritas moral yang kuat. Ketiga, kongres pertama Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pebaruan
diharapkan berkontribusi terhadap kehidupan bangsa negara, terutama membangun kerukunan umat beragama maupun intra umat beragama sebagai modal penting pembangunan bangsa. Inilah yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Dengan demikian disampaikan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai langkah kita, sukses selalu perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan untuk Indonesia. Selamat melaksanakan Kongres PGPIP yang pertama. Sekian dan terima kasih. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Sebelum diakhiri, tentu kita biasa dengan pantun-pantun kan. Ini dari tadi kalem aja gitu deh. Jadi agak berpantun sedikit dulu kita. Tapi pantun ini agak sedikit berbeda dengan pantun yang biasanya. Ini kalau biasanya cakep, ini ada tambahannya lagi. Terakhirnya nanti sama-sama mengucapkan dengan suara lantang, terima kasih. Jadi saya sampaikannya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Sukses, sehat selalu. Bapak Dirjen masih tetap ada di panggung. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ada satu kutipan yang menarik sekali Pak tadi. Baru saya pertama kali dengar, harta yang paling berharga di NKRI ini adalah Pancasila. Pernyataan luar biasa. Mari tepuk tangan untuk hambanya. Pak, masih tetap sekaligus. Gongnya. Kita akan secara resmi, di mana Bapak Togap Simangunsong selaku Dirjen Politik Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri akan didampingi oleh Bapak Arif Rahman dan yang mewakili Menteri Sosial serta Bapak Theo Lita yang mewakili Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Mohon maju ke panggung untuk bersama-sama memukul gong untuk menandakan peresmian Kongres pertama ini. Kami mengundang juga yang terhormat Dewan Pimpinan Nasional, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Dr. Selina Kawilarang, Ibu Pendeta Insinyur Rudi Nainggolan sebagai Sekjen, dan Bapak Pendeta Iskandar Mulyawan sebagai Bendahara Nasional, dan bersama Bapak Pendeta Dr. Capalin Marbun sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Rohani Nasional untuk maju ke depan. Hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk memberi aplaus juga kepada para pemimpin-pemimpin kita yang akan secara resmi membuka Kongres Perdana Persekutuan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan. Jadi ini kan biasanya kalau mukum gong kan 1 kali. Kalau ini kita 5 kali ya, Pancasila tadi. Cuma biasanya jatahnya satu-satu. Ini kami ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Jadi 5 aja ya. Jadi mohon nanti dari pengurus barangkali 1 orang. Jadi saya 1, dari KSP 1, dari Kemensos 1, Ibu 1, Pak Japarli 1. Pas ya 5. 1 lagi Sekjen. Pas, udah pas, oke. Jadi kita 5 kali ya Pancasila ya. Wow, silakan Bapak. Ini lebih dahsyat nih. Oh. Lebih kalem. Ini biasa yang terakhir lebih meriah nih. 1, 2, iya. Terima kasih. Dengan demikian dibuka secara resmi Kongres Perdana Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, mohon sebentar berada pada posisi karena akan diabadikan dalam foto. Ya. Mungkin di atas saja Pak. Posisi agak dekat gongnya. Ya. Ya di sini ya. Mohon fotografer bisa mengkondisikan ya posisinya. Ibu Selina mendampingi Bapak Dirjen ya. Oke. Lanjut Pak Theo dan
Pak Arif. Ya. Sedikit senyum. Yang moto juga senyum dong ya, jangan mau nelan gitu ya. Oke. Sekali lagi ini fotografer utama kita ya, tolong dilihat yang pakai baju biru karena itu yang diabadikan nanti. Satu. Oke, sekali lagi terima kasih, beri tepuk tangan paling meriah untuk resminya Kongres Perdana Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peserta Kongres Perdana PGPI Pembaruan, untuk menutup, mengunci, dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para tamu dari pimpinan pemerintahan yang sudah hadir, kita beri kesempatan kepada Ibu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Pendeta Dr. Shelina Kawilarang untuk menyampaikan kata sambutan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah. Waktu menunjukkan pukul 5. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang pada sore hari ini diwakili oleh Bapak Arif Rohman, SST MISP MAWG PhD selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI. Mudah-mudahan dalam perencanaan Bapak Arif nanti kita diikut sertakan, Pak. Berikutnya yang terhormat Bapak Dr. Haji Muldoko SIP, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Bapak Theo Litai SH LLM PhD selaku tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Selamat sore Pak Theo. Pak Theo yang lalu 5 tahun yang lalu hadir pada saat kita mendeklarasikan organisasi kita di Surabaya, dan saat ini beliaunya hadir kembali. Dan kita saat ini sudah ada di 20 provinsi yang ada di Republik ini. Yang terhormat Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Prof. Dr. Haji Muhammad Tito Karnavan, BA, MA, PhD, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan yang diwakili oleh Bapak Togap Simangunsong, selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Bapak atas pantunnya yang membuat suasana jadi meriah. Dan yang saya hormati para pendiri PGPI Pembaharuan, mohon bisa berdiri pada sore hari ini, sehingga seluruh dari ketua-ketua provinsi, kota, kabupaten bisa mengenal dan mengetahui, dan balik ke belakang Pak, ya balik kepada peserta Pak supaya diketahui, ya dilambaikan tangannya Pak. Inilah pendiri-pendiri kita yang bisa hadir pada sore hari ini. Dan ada sebagian yang telah almarhum, dan tentunya kita tidak melupakan jasa-jasa beliau-beliau pendiri PGPI Pembaharuan. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua provinsi dari Sabang sampai Merauke, dan ketua kota kabupaten, ketua kecamatan-kecamatan yang ada yang hadir di tempat ini dan ada pula yang hadir lewat Zoom. Selamat sore semuanya, saya sangat berterima kasih dengan kehadiran serta partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu baik secara langsung maupun melalui Zoom.
Saya selaku Ketua Umum periode 2019 dan 2045, saya mengucapkan terima kasih dan saya sangat berharap agar kongres kita berlangsung secara efektif dan menghasilkan hal-hal yang baik demi memajukan organisasi kita serta kita berdampak terhadap bangsa dan negara. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Japarlin, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Rohani kita, bahwa pemerintah jangan dibiarkan sendiri karena Indonesia terlalu besar. Jadi kita harus bersatu, kita harus mendukung pemerintah yang ada untuk memajukan bangsa. Dan tadi seperti yang disebutkan oleh perwakilan dari Kemensos yaitu Bapak Arief, bahwa eksistensi dari suatu organisasi masyarakat keagamaan ini sangat penting. Karena kita mempunyai peran yang sangat strategis. Mengingat Indonesia mempunyai 275 penduduk, 275 juta penduduk ya. Dan tadi disampaikan juga ada pesan-pesan dari Bapak Tito, Menteri Dalam Negeri kita, bahwa kita harus memegang teguh yang pertama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu semua Pak ada di sumpah jabatan kita pada saat pengurus-pengurus ini dilantik Pak. Kita harus setia Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua tadi disebutkan kita harus bisa membentuk generasi yang unggul. Dan salah satu tema kita nanti di kongres ini, bagaimana kita mencetak pemimpin-pemimpin sebagai generasi-generasi penerus. Karena dengan didirikan organisasi kita ini, PGPI Pembaharuan ini, maka ini merupakan suatu warisan yang sangat berharga bagi anak dan cucu kita. Dan generasi unggul itulah yang akan menentukan masa depan organisasi kita. Kita yang dari awal berjuang, kita yang mengembangkan, dan nasib berikutnya ditentukan oleh generasi penerus kita. Ya. Dan yang ketiga, dikatakan agar kita mempunyai kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam hal kerukunan beragama. Dan itu Pak yang sangat kita inginkan. Setelah kongres ini selesai, kita Ketua Umum Nasional yang baru terpilih bersama jajaran pengurus pusat akan sowan ke tempatnya Bapak Tito, Kementerian Dalam Negeri, juga ke tempatnya Ibu Risma, Menteri Sosial, juga ke tempatnya Pak Muldoko sebagai KSP. Dan tadi disebutkan bahwa kita harus menghormati pemimpin kita, dan kita di sini mau menekankan Pak Dirjen, kita tidak hanya menghormati, tapi kita mentaati dan kita mendukung pemerintahan yang ada. Maupun pemerintahan ke depan, siapapun pemenangnya pemilu, kita akan menghormati dan mendukung, mentaati. Dan tadi sempat ditanyakan oleh Pak Dirjen, Bu, ini ada berapa kota kecamatan ya yang sudah terbentuk? Saya bilang, waduh saya bingung ya menghitungnya bagaimana. Karena dari pusat ini mengeluarkan SK untuk provinsi, dari provinsi mengeluarkan SK untuk kota dan kabupaten, kota kabupaten mengeluarkan SK untuk kecamatan. Tapi satu hal Pak, untuk kongres ini sebenarnya Jawa Timur itu menginginkan membawa delegasi 120 orang Pak. Karena di tingkat kecamatan mereka ingin untuk ikut hadir. Dan saya bilang kepada ketuanya, mohon maaf kita provinsinya ini sudah 20 yang terbentuk. Apabila Jawa Timur menghadirkan 120, semua mau menghadirkan, maka tempat ini tidak cukup karena saya hitung ada 2.400 seperti itu.
Dan sepertinya kalau pendeta-pendeta hamba Tuhan ini di acara formal kan selalu pakai jas ya Pak ya. Saya pikir tempat di mana ya yang bisa kemudian menampung beribu-ribu orang dan kita tetap pakai AC. Karena kalau nanti tidak pakai AC seperti di GBK kan kasihan juga. Ada yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Maluku Utara, kepanasan seperti itu Pak. Dan untuk provinsi Pak yang sudah terbentuk, ini saya cerita sedikit. Di sini ada 23 bendera Pak. Kenapa 23 bendera? Provinsi yang sudah terbentuk ada 20. Dan yang 3 ini sebenarnya minta segera dilantik untuk bisa mengikuti kongres. Tapi saya bilang waktunya enggak nutut, nanti aja setelah kongres. Tapi supaya calon ketua-ketua provinsi itu tidak kecewa, maka benderanya dari 3 provinsi itu pun saya tetap taruh di atas panggung ini. Sehingga beliau-beliaunya bisa melihat melalui Zoom. Dan untuk provinsi yang sudah terbentuk itu Pak, mungkin saya bacakan secara cepat. Saya bacakan provinsinya ini sesuai urutan Pak, dari yang awal sampai yang paling akhir. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Timur. Yuk, mana tepuk tangannya? Yang kedua adalah Jawa Barat. Mana delegasi Jawa Barat? Nah. Yang ketiga adalah DKI Jakarta. Yang keempat adalah Sumatera Utara. Yang kelima adalah Riau. Keenam Bali. Ketujuh Sulawesi Selatan. Kedelapan Jawa Tengah. Banyak sekali yang datang dari Jawa Tengah ya karena dekat. 9 Sulawesi Utara. 10 Aceh yang paling di kiri. 11 Daerah Istimewa Yogyakarta. 12 Kalimantan Tengah. 13 Kalimantan Timur. 14 Kalimantan Selatan. 15 Kalimantan Utara. 16 Sulawesi Tenggara. 17 Jayapura, Papua. 18 Maluku Utara. 19 Kalimantan Barat. 20 Papua Barat. Ini Kalimantan udah lengkap ya karena ibu kota baru di IKN ya. Nah, demikian kata sambutan dari saya. Dan saya tahu biasanya bapak-bapak pejabat setelah selesai sambutan-sambutan beliau-beliau ini akan meninggalkan kita. Karena kita akan mulai berkongres. Cuman saya kalau melihat muka dari Bapak Dirjen kita, tadi kan MC bilang yang kita kasih Bapak Dirjen. Saya punya firasat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Firasat saya, beliau ini pandai menyanyi. Jadi pilihannya Pak, katanya teman-teman provinsi sekarang kan lagi in joget-joget Pak di panggung Pak. Pilihannya cuma 2 Pak, menyanyi atau joget Pak. Tapi terserah Pak Dirjen gitu, mau joget apa mau menyanyi Pak. Oh dua-duanya katanya peserta kongres Pak. Ya, dengan hormat Bapak Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Togap, silakan maju ke panggung Pak. Apabila mau ditemani dengan Pak Theo juga silahkan. Karena tadi saya dengar bisik-bisiknya katanya kawan lama gitu. Mungkin pemain musiknya bisa mulai ya keyboardnya. Kita ngikut aja pesertanya, Bapak Dirjen yang memimpin. Boleh Pak kalau lihat di Google lagunya apa gitu. Iya pemain musik silakan ya. Oke. Lagu yang paling gampang ya, singkat. Atau mungkin Pak Dirjen pengen nyanyi dari tempatnya, juga saya persilakan mic-nya saya bawa ke sana ya Pak ya, tidak maju ke panggung.
Nanti sama peserta nggak boleh pulang Pak kalau nggak nyanyi Pak. Katanya pintunya mau dikunci gitu kalau nggak nyanyi. Ya. Kita tepuk tangan terus ya sampai Pak Dirjennya nyanyi ya. Iya, saya kasihkan mic-nya, saya turun ke bawah. Dari saya Prakartanya itu, terima kasih, ditutup dengan lagunya Pak Dirjen. Yuk Pak Theo ditemenin nyanyi Pak. Lagu yang gampang Pak, silakan Pak. Ayo Pak, ayo. Ambon soalnya, jadi kalau kita orang apa, Batak, Ambon dulu. Silakan. Ambon dulu. Depan lah biar mantap. Ayo di depan Pak. Biasanya kalau orang Batak itu lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Mari Pak, saya tepanin Pak. Mari Pak, sama-sama Pak. Jadi kalau udah begini mau tidak mau apa lagi kalau udah Ibu Pendeta yang minta kan? Ini kayak paduan suara kaum Bapak. Hidup supaya semua kita nyanyi ya sama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Dari D ya D. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. sekali lagi. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sungguh jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Semuanya, semoga kiranya Tuhan berkati menjadi hidup jadi berkah. Amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk hambanya. Ternyata beliau bukan hanya pintar berpidato, pintar nyanyi juga ya. Teman-teman sekalian, peserta sidang yang kami kasih, kita akan berfoto bersama, tapi posisinya di sini ya. Kita akan berdiri, kemudian nanti yang memoto dari depan sini. Oke, mari kita berdiri semua. Silakan juru kamera mengambil posisi di depan.
supaya semuanya dapat ya. Ya, coba mungkin agak supaya tidak ada yang terlihat ya, ambil posisi yang bagus ya. Ya, mungkin ada yang kasih kamera, handphone yang mau foto dari depan.